sebuah gerakan untuk mendukung, dan ini adalah sebuah sikap untuk ikut terlibat di dalam menentukan arah ke depan. Kami sampaikan apresiasi dan saya sampaikan terima kasih. Ini swakarsa yang luar biasa karena berkumpul dari berbagai wilayah. Jadi saya menyambut baik dan saya sampaikan tadi kita berjalan bersama-sama ke depan dengan mengedepankan nilai-nilai itu kita jaga. Itulah yang kita harapkan nantinya bisa mewarnai. Jadi saya pesankan supaya di dalam menawarkan sesuatu itu tunjukkan apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dikaryakan. Bagian daripada semangat perubahan yang ingin kita ajak semua kelompok masyarakat untuk menjadi bagian daripada perubahan di 2024. Dan alhamdulillah pilihan kami sudah bertekad bulat menjadi bagian dari perjalanan sejarah Mas Anies untuk memimpin Indonesia di 2024. Oke. Kenapa Anies Baswedan, Pak? Apa yang dilihat dari sosok Bapak dari Pak Anies, Pak? Terutama dalam memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun ini, Pak. Kalau memimpin, saya warga Jakarta, tinggal di berKTP Jakarta dan tinggal di Jakarta Timur. Jadi tidak perlu capek kita mengempanyekan Mas Anies di Indonesia nanti. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Anies sudah sampaikan, visi misi itu kan hanya ilusi. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah wajah Jakarta tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dia tingkat keterpilihannya rendah, ya berat juga. Di depan Surya Paloh, Jokowi ingatkan jangan sembarangan pilih capres. Ya, memang begitu ya. Seakan-akan ada sesuatu dalam politik ini bahwa seakan-akan Nasdem disalahkan oleh Pak Jokowi begitu. Seakan-akan begitu arahnya. Tidak boleh Presiden Jokowi menghina partai lain, kan? Bukan urusan dia, this is an internal affairs of the political party. Tetapi dalam kasus Nasdem, walaupun itu internal affairs juga, Nasdem menunjuk tokoh di luar dirinya, kan, yang dalam penilaian bawah sadar Presiden Jokowi dia dibilang sembrono. Sejumlah pihak menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terhadap dengan istilah jangan sembrono, jangan sembarangan, konteksnya untuk menyentil Partai Nasdem yang juga dianggap baru saja mendeklarasikan capresnya yang dinilai dianggap berseberangan dengan pemerintah saat ini. Keterpecahan itu justru keterpecahan antara pendukung Presiden Jokowi dengan para pengkritik Presiden Jokowi, yang semuanya belum tentu dia fansnya Anies. Jadi kalau kita runut, ya, justru yang memelihara perpecahan itu istana dengan memelihara buzzer, ya, yang konon katanya dibayar memang untuk nimpe orang misalnya. Nah, ini yang menarik karena perilaku buzzer itu memang perilaku memecah. Mengkritik orang tuh nggak tanggung-tanggung dia. Kalau kita masih mikir-mikir, kalau dia nggak mikir-mikir lagi karena merasa dilindungi oleh kekuasaan dan aparat. Jadi Sobat Era sekalian, justru fenomena keterpecahan ini adalah fenomena istana, fenomena di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena satu pihak itu, ya, yang kalau kita misalnya mendefinisikan perpecahan itu antara cebong dan kampret, ya, dan sekarang antara kecepret dan kadrun, justru salah satu pihak yang menjadi polarisasi itu adalah bermuara ke Jokowi semua. Sementara pihak satunya belum tentu bermuara ke Anies Baswedan. Jadi Anies sebenarnya, ya, itu mewarisi limpahan dari keterpecahan yang masih dipelihara istana itu. Kan awalnya penghulu mereka adalah Prabowo Subianto. Begitu Prabowo diserap di istana, maka mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak punya lagi leadernya. Nah, ketika Anies menonjol sebagai penantang di luar istana, maka Anies akhirnya seperti kelimpahan, ya, mendapatkan konsekuensi sebagai
orang yang dianggap pemimpin. Wartawan Sedijar, suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Siapa yang bisa menggerakkan massa demikian banyak tanpa diberi sembako dan lain sebagainya? Mau ngebong apapun, buktinya Anies punya massa. Saya tidak berbicara Presiden 2024 karena masih prematur. Pengalaman yang saya lihat seminggu sebelum pendaftaran KPU saja bisa berubah. Coba beberapa lama diputuskan Wapres sekarang saat harus berpasangan dengan Pak Jokowi. Hanya beberapa hari sebelum pendaftaran KPU, demikian juga saat Sandiaga Uno diputuskan berpasangan dengan Prabowo, juga hanya kurang beberapa hari saja pendaftaran Capres atau Cawapres berakhir. Balik ke Anies, lubang-lubang apapun dia sudah membuat Jakarta lebih baik meski tidak sempurna. Kalau ada kesempatan bisa memimpin skala nasional, mengapa tidak? Begitu saja kok susah. Anies dibandingkan gubernur lain yang menurut saya masih lebih banyak karena di Jakarta semiskin-miskinnya orang Jakarta, anak-anaknya masih bisa sekolah tinggi. Di daerah lain, Indonesia merdeka 77 tahun, masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi. Wartawan Sedijar, suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Siapa yang bisa menggerakkan massa demikian banyak tanpa diberi sembako dan lain sebagainya? Mau ngebong apapun, buktinya Anies punya massa. Saya tidak berbicara Presiden 2024 karena masih prematur. Pengalaman yang saya lihat seminggu sebelum pendaftaran KPU saja bisa berubah. Coba beberapa lama diputuskan Wapres sekarang saat harus berpasangan dengan Pak Jokowi. Hanya beberapa hari sebelum pendaftaran KPU, demikian juga saat Sandiaga Uno diputuskan berpasangan dengan Prabowo, juga hanya kurang beberapa hari saja pendaftaran Capres atau Cawapres berakhir. Balik ke Anies, lubang-lubang